Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabi pun. Seperti yang Ina sudah sampaikan, Ina akan melakukan video pembelajaran melalui YouTube ya nak, dengan materi ragam kebahasaan, yaitu tentang antonim dan sinonim atau sinonim dan antonim. Ya kita balik sama aja ya nak. Oke, Ina akan jelaskan sedikit di sini tentang pengetahuan kebahasaan yang ada kaitannya dengan materi pepung ya, yaitu tentang bahasa kias. Oke, pembahasan di sini adalah tentang pertama yaitu sinonim, adalah istilah kebahasaan untuk kata-kata yang memiliki kesamaan atau arti kesamaan makna. Dalam bahasa Lampung, satu makna kata dapat memiliki lebih dari dua atau lebih, maksudnya lebih dari dua bisa 3 atau 4 ya. Istilahnya sesuai dengan pembagian atau dialek bahasa Lampung masing-masing. Contoh, di dialek A, lamban itu sama dengan mahan yang artinya rumah, atau nuwo di dalam dialek O, nuwo atau nua yang artinya juga rumah. Jadi bisa lihat di halaman 65 ya nak ya. Itu ada persamaan kata dalam sinonim. Kalian lihat di situ ada contohnya, misalnya kayak pekon, ane, jemoh, jemeh, makung, lakwat, gantat, tano, dan lain sebagainya. Di situ ada semua ya. Kemudian kalau kita bicara dengan antonim, arti dari antonim adalah lawan kata. Kalau sinonim tadi persamaan kata, kalau antonim adalah lawan kata. Pengertian dari antonim adalah istilah kebahasaan untuk kata-kata yang memiliki arti atau makna yang berlawanan atau bertolak belakang ya. Seperti itu. Nah, kita lihat juga di halaman 66. Di situ ada contohnya ya nak ya. Contohnya adalah kita lihat di sini. Dialek A, aku, dialek O-nya dialek A-nya aku. Lawan katanya apa? Keni. Jadi aku itu mengambil, kalau keni itu memberi. Jadi ada di situ ya bahasa Indonesianya ambil dan beri. Baka itu sempit ya. Terus lawan katanya lebar ya. Terus caka itu apa? Naik. Kalau tuyun itu artinya turun. Itu artinya antonim ya nak ya. Di bawahnya masih banyak lagi contoh-contoh, kalian bisa baca di halaman 66 nanti ya di buku cetak contoh-contoh dari antonim ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita tentang sinonim atau antonim adalah agar kalian bisa membuat kata sambutan dengan baik, mana yang harus kalian masukkan dalam persamaan kata ataupun lawan kata yang menggunakan bahasa kiasan seperti itu. Nah, di sini ada contoh soal uji kompetensi pengetahuan kebahasaan dan uji keterampilan. Kita kasih contoh di sini. Abangku nalom kidang adikku ... Kan perintahnya adalah lengkapi kalimat di bawah ini dengan sinonim atau antonim yang tepat, artinya yang sesuai dengan kalimat yang diberi titik-titik tadi ya nak ya. Contoh, abangku nalom kidang adikku. Nah, abangku nalom itu artinya apa? Artinya dalam bahasa Indonesia adalah abangku nalom sedang adikku apa? Misalnya kalau dia hitam, kalau adiknya rajin, abangnya rajin, adiknya apa? Seperti itu ya. Terus yang A-nya, emakku gantah lagi di mesuji. Itu nomor 2 ya nak ya. Salah ketik itu. Emakku gantah lagi di mesuji. Terus yang O-nya emakku apa? Gantah itu dialek O-nya apa? Itu persamaan atau lawan kata? Kalau menurut kalian. Kalau kata Ina tuh persamaan ya atau sinonim. Terus yang ketiga, apaku ngedok lamban di liwah. Nah, di bawahnya apaku makko. Artinya itu ngedok itu ada, makko itu tidak ada. Berarti itu antonim apa sinonim? Kalian bisa isi di titik-titiknya ya. Yang kelima, yang keempat, Nambi tadi di sekolah ada anak yang duitnya hilang, tapi sekarang sudah apa? Yang kelima, Wati anak yang rajin di kelasnya, tapi di rumah dia apa? Malas atau rajin juga dan lain sebagainya ya. Dilanjutkan dengan kalian mengerjakan uji keterampilan. Pilih salah satu teks yang mau kalian buat berdasarkan tuan rumah, tamu undangan atau dewan perwatin atau ketua panitia ya. Kemudian kalian buat kata sambutan tersebut berdasarkan petunjuk yang ada di pengguna. Yang ada di contohnya ya. Contohnya kalian bisa lihat bukan berarti kalian harus buat dari situ ya. Di halaman 62 ya di situ.
Nah, kalian bisa lihat di situ contoh-contohnya. Kalau dia ada hasil keputusan, itu kan yang membawakan Dewan Perwatin. Dia ada hasil keputusan, tapi kalau tuan rumah ataupun tuan rumah masih bisa ada kata keputusan, maksudnya memberikan sesi acara ini keputusannya sepenuhnya kepada Dewan Perwatin, atau tamu undangan mengucapkan terima kasih ya atas undangannya, seperti apa kata sambutan yang tepat ya. Setelah kalian buat, pilih menggunakan pakai dialek A atau dialek O. Selanjutnya kalian kumpulkan kembali di dalam GC ya nak ya, menggunakan bahasa Lampung. Oke. Seperti itu saja nak materi tentang mohon maaf ya nak kalau dalam videonya ada kekurangan-kekurangan dalam penyampaiannya. Tapi yang pasti di sini materi tentang sinonim atau antonim yang berkaitan dengan ragam kebahasan adalah agar kalian bisa membuat kalimat, teks, dan isi dari pepung itu sendiri dengan baik dan tepat sesuai ragam kebahasaan atau pengetahuan kebahasan yang kalian miliki yang kita dapatkan dari pembelajaran ini ya, seperti itu. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berpikir positif, dan jangan lupa kalian harus tetap mengerjakan tugas dengan baik, dengan benar, sehingga apa yang kalian inginkan dalam pembelajaran tersebut tercapai dengan tuntas. Sekian dari Ina, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Pada Allah Ina mohon ampun. Ina akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.